Tematik kelas 4 SDN 005 Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Aina di sini untuk menyampaikan materi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa perlengkapan belajarnya dipersiapkan ya. Pembelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 3. Nah, sekarang dalam pembelajaran 3, muatan pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, siswa memahami teks tentang kalimat ajakan. 2. Siswa dapat menentukan kalimat ajakan dan kalimat perintah. 3. Siswa dapat menuliskan perbedaan kalimat ajakan dan kalimat perintah. 4. Siswa dapat melengkapi teks percakapan terkait penghematan energi. 5. Siswa dapat membuat kalimat ajakan menghemat energi. Tujuan pembelajaran PKN adalah siswa dapat memahami teks tentang hak dan kewajiban menghemat energi. 2. Siswa dapat mengidentifikasi antara hak dan kewajiban. 3. Siswa dapat menuliskan upaya menghemat energi. Tujuan pembelajaran IPS adalah 1. Siswa dapat memahami teks tentang sumber daya alam batubara. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan. 3. Siswa dapat menuliskan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan usaha batubara. 4. Siswa dapat menuliskan macam-macam barang tambang. Sekarang kita perhatikan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan termasuk ke dalam jenis kalimat perintah atau sebagai kalimat perluasan makna dari kalimat perintah. Kalimat ajakan ditujukan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pihak kedua sebagai pihak yang diajak bicara diharapkan dapat mengikuti ajakan pihak pertama atau orang yang bicara. Salah satu ciri khas pada kalimat ajakan adalah digunakannya kata mari, ayo, atau marilah. Secara umum, kalimat ajakan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai kalimat imbauan atau perintah yang dipakai untuk memberikan perintah kepada seseorang secara langsung. Yang kedua, kalimat ajakan berfungsi sebagai bahan promosi atau untuk mengajak orang membeli produk yang dipromosikan. Yang ketiga, kalimat ajakan berfungsi untuk membentuk sebuah paragraf persuasif yang mempunyai tujuan sama dengan kalimat ajakan. Perhatikan contoh soal yang ada di layar. Yang pertama, manakah yang termasuk kalimat ajakan atau kalimat perintah? Peganglah kepala steker ketika memasukkan kabel ke dalam stop kontak, itu termasuk kalimat perintah. Ayo hemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat hari terang, itu kalimat ajakan. 3. Matikan televisi itu jika tidak ditonton, kalimat perintah. 4. Mari kita manfaatkan energi matahari sebagai sumber energi sehari-hari, kalimat ajakan. 5. Ayo hindari penggunaan alat listrik yang tidak sesuai kegunaannya, kalimat ajakan. Perbedaan kalimat ajakan dan kalimat perintah yaitu kalau kalimat perintah itu kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kalimat ajakan adalah kalimat yang bersifat mengajak seseorang untuk pergi atau melakukan sesuatu. Perhatikan lagi teks yang ada di layar. Apa yang harus dikatakan oleh Ati? Oh iya Bu, jika tidak dimatikan berarti kita tidak menghemat energi. Ibu berkata, betul Ati, dengan kita menghemat energi berarti kita dapat menabung untuk masa depan. Ati menjawab, jika kita menghemat energi berarti kita juga menghemat pengeluaran listrik Bu. Sekarang kalian mencoba untuk membuat kalimat ajakan menghemat energi dengan cara berikut ya, tulis pada buku tugas kalian. 1. Ayo dengan menggunakan lampu LED kita akan menghemat energi. 2. Mari kita sejukkan ruangan dengan membuka jendela rumah kita.
3. Ayo kita gunakan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. 4. Ayo matikanlah keran air jika tidak digunakan. 5. Ayo selalu gunakan bus umum untuk menghemat. Nah, perhatikan ya nak, di akhir setiap kalimat ajakan atau kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, dengan menggunakan bus umum berarti salah satu cara kita menghemat energi ya. Selain energi listrik, energi yang banyak digunakan sehari-hari adalah energi minyak bumi. Nah, makanya kita harus betul-betul tahu mana hak dan kewajiban kita dalam penggunaan minyak bumi. Setiap orang berhak menggunakan bahan bakar minyak bumi. Namun, minyak bumi termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga jumlahnya dalam keadaan terbatas dan akan habis. Mengingat jumlahnya yang terbatas, setiap orang juga kewajiban ikut menghemat energi bahan bakar minyak bumi. Salah satu caranya yaitu menggunakan bus umum untuk bepergian jauh. Karena dengan menggunakan bus umum tidak hanya bermanfaat untuk menghemat energi, tetapi juga dapat mengurangi tingkat polusi udara di bumi yang sudah membahayakan. Manakah pernyataan berikut yang termasuk hak dan kewajiban? Yang pertama, menggunakan fasilitas umum adalah hak kita. 2. Menjaga kebersihan bus umum adalah kewajiban. 3. Menggunakan energi minyak bumi sehemat mungkin itu adalah kewajiban. 4. Mengurangi polusi udara dengan cara bersepeda adalah kewajiban. 5. Mencari keuntungan dari minyak bumi adalah hak kita. Sekarang diperhatikan kembali, upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk menghemat bahan bakar minyak? Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar. 2. Melakukan pengisian BBM seperlunya. 3. Tidak menggunakan kendaraan ber-BBM untuk perjalanan jarak dekat. 4. Menggunakan BBM sebaik-baiknya. Selain bahan bakar minyak, kita juga harus tahu sumber daya alam batu bara. Batu bara adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Batu bara terbentuk dari endapan atau sedimen sisa-sisa tumbuhan purba yang bertertimbun di tanah selama jutaan tahun. Oleh karena itu, batu bara merupakan bahan bakar fosil. Tumbuhan yang telah mati ini akan mengalami proses pembatubaraan atau gabungan proses biologi, fisika, dan kimia yang selanjutnya menjadi batu bara. Batu bara memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, diantaranya sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak pada kendaraan kereta api, terus digunakan sebagai bahan utama dalam produksi obat-obatan, dan juga ditambah sebagai bahan tambahan untuk beberapa produk misalnya cat, pupuk, hingga bahan peledak. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan tidak disediakan oleh alam. Untuk itu, sebelum sumber daya alam ini habis, harus dicari alternatif penggantinya. Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang tadi. 1. Batu bara berasal dari endapan atau sedimen sisa tumbuhan purba yang terkubur jutaan tahun. 2. Batu bara terbentuk selama jutaan tahun. 3. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena batu bara tersebut jumlahnya terbatas dan tidak disediakan oleh alam. 4. Manfaat batu bara sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak pada kendaraan seperti kereta api. 5. Batu bara yang diolah bisa menjadi bahan utama produksi obat-obatan. Kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang berhubungan dengan usaha batu bara yaitu teknisi atau operator, insinyur pertambangan, ahli keuangan, ahli pemasaran, dan ahli lingkungan. Sekarang kita lihat di layar kembali. Tuliskan 15 macam barang tambang selain batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di situ ada fosfat, belerang, perak, platina, aspal, biji besi, tembaga,
aluminium, gas alam, gipsum, minyak bumi, timah, intan, emas, dan nikel. Itulah contoh-contoh barang tambang selain batu bara ya nak. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan pelajaran yang Ibu sampaikan, yaitu pelajaran bahasa, PPKN dan IPS, bermanfaat bagi kalian ya nak. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.